Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita dalam ibadah keluarga sektor di HKBP Resort Serang, yaitu tertulis dalam surat kepada orang Ibrani pasal 6 dimulai dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, manusia mampu bertahan hidup ketika dia masih memiliki pengharapan. Apabila seseorang tidak lagi mempunyai harapan, maka dia tidak akan mampu bertahan hidup dalam derita, dalam persoalan, ataupun dalam masalah lainnya. Yang pasti dia akan bunuh diri. Itulah kuatnya harapan yang membuat manusia mampu bertahan hidup. Selama manusia masih mempunyai harapan, selama itulah dia akan tetap bertahan hidup. Tetapi saudara yang dikasihi Kristus, pengharapan itu bukanlah merupakan sesuatu barang yang telah jadi dan menetap. Sebab sebarang waktu pengharapan dapat menimbulkan kekecewaan. Apabila apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan realita atau kenyataan yang kita hadapi, atau kenyataan dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kekecewaan itu bisa saja menjadikan kita untuk berhenti berharap alias ngambek, atau mungkin mengakibatkan kita bisa putus asa. Saudaraku, hanya manusia yang mempunyai pengharapan. Hewan tidak memiliki pengharapan. Itu sebabnya kita tidak pernah mendengar seekor kuda meletakkan dirinya di rel kereta api untuk bunuh diri karena telah diabaikan oleh tuannya. Atau seekor lembu meminum racun hama karena pacarnya kawin lari. Atau seekor mawas menjatuhkan dirinya dari pucuk pohon yang paling tinggi karena madesu atau masa depan suram. Yang dapat melakukan semua itu hanyalah manusia. Karena hanya manusia yang memiliki pengharapan dan dapat kecewa serta putus pengharapan atau putus asa ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realita atau yang dihadapi. Oleh sebab itu, saudaraku,
teruslah berpengharapan, jangan pernah berhenti berpengharapan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita ini mengajak kita agar tetap berpengharapan, bahkan juga beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Mari kita raih pengharapan kita dalam hidup ini, karena khotbah kita ini memberi sebuah kepastian kepada kita bahwa pengharapan ada terletak di depan kita. Yang pertama, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dalam nats khotbah kita ini, pengharapan itu digambarkan sebagai sebuah sauh atau jangkar. Apabila sebuah kapal berlabuh di pelabuhan, maka yang pasti kapal tersebut akan menurunkan sauh atau jangkarnya agar posisi kapal tetap di tempatnya berlabuh dan tidak dapat beranjak atau dihanyutkan oleh arus, sebab sauh itulah yang menjadi tumpuannya untuk berpaut, walaupun sauh itu kecil dan kapal itu sangat besar. Namun sauh itu dapat membuat kapal tersebut tidak dihanyutkan oleh arus. Demikianlah pengharapan iman kita akan kepastian kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengharapan kita itulah yang menjadi sauh atau jangkar, tempat berpaut iman kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apakah yang dimaksudkan di belakang tabir? Di balik kehidupan kita sekarang ini, itulah kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan yang kekal. Di dalam kehidupan yang kekal inilah pengharapan kita itu telah tertambah, dan disitulah sauh iman kita berpaut, sehingga apapun gelombang arus dunia ini tidak akan mampu lagi untuk menghanyutkan pengharapan kita. Di mana Yesus telah lebih dahulu masuk ke sana. Dialah sebagai perintis bagi kita, sebab dia telah menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudaraku, yang kedua, Allah yang tidak pernah berubah menguatkan kita untuk menjangkau pengharapan tersebut. Allah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah dari apapun janji setianya, dan juga dia tidak pernah berdusta tentang apa yang dijanjikannya. Ketika Tuhan Allah berjanji bahwa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus kita beroleh hidup yang kekal, dan kita disuruh agar tetap berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebab Yesuslah pengharapan dunia ini. Di dalam Yesus Kristuslah harapan kita itu dapat kita gapai atau kita jangkau, sebab di dalam Yesus Kristuslah kita juga beroleh kekuatan yang dari Allah Bapa, dan dialah yang mendorong kita sehingga kita sebagai orang beriman tidak akan pernah putus harapan atau putus asa. Gapailah harapanmu yang telah ada di depan kita, sebab Allah menguatkan kita di dalam Yesus Kristus untuk menjangkaunya. Yang ketiga, saudaraku, jangan ragu, janji Allah itu adalah pasti. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, memang di dunia ini segalanya belumlah merupakan sebuah jaminan tentang kepastian. Apapun yang ada di dunia ini, segalanya bisa saja berubah-ubah. Bahkan setiap ucapan manusia pun selalu saja berubah-ubah dan tidak dapat dijadikan pegangan untuk sebuah kepastian. Demikianlah juga yang dihadapi oleh orang Kristen ketika surat ini ditulis
dan dikirim kepada orang-orang Yahudi yang telah Kristen, namun menghadapi penderitaan. Mereka disiksa, dibunuh tanpa melalui proses hukum. Banyak yang mati martir atau mati syuhada, tetapi ada juga yang murtad dari iman kekristenan. Di situasi yang demikianlah, melalui surat ini, penulis surat Ibrani memberitahukan bahwa Tuhan Allah meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan pengharapan tentang jaminan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jaminan itu dikatakan dalam nats khotbah kita ini demikian, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Menurut firman Tuhan, bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah bukanlah janji-janji palsu, tetapi apa yang dijanjikannya adalah sebuah jaminan kepastian. Keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus akan terwujud dan menjadi kenyataan. Untuk jaminan inilah, maka Allah mengikat dirinya sendiri dengan ikrar atau dengan sumpahnya. Dia berikrar, dia berjanji, dan diikat di dalam dirinya sendiri bahwasanya keselamatan itu adalah sebuah jaminan yang akan terwujud bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudaraku, janganlah ragu tentang pengharapan masa depan. Sandarkanlah pengharapanmu hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, maka engkau akan selamat, baik hidup masa kini maupun keselamatan yang kekal. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.